Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Anarasa Kirana. Hari ini akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Nah, lebih tepatnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsipnya, tujuan, sumber hukum, dan pengertian. Tanpa menunggu lebih lama, ayo kita mulai. Pertama-tama kita akan mulai dari apa sih ekonomi Islam? Ekonomi Islam atau Syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Definisi lain mengatakan bahwa ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibungkus oleh syariah Islam. Lalu berikutnya adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat dikaitkan dengan larangan yang ada di Islam, seperti larangan praktik ekonomi yang tidak adil. Namun, dapat disimpulkan ada beberapa prinsip ekonomi Islam yang dijadikan sebagai prinsip utama, seperti larangan maisir, larangan garar, larangan riba, larangan barang haram, dan larangan zalim. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah larangan maisir. Dalam bahasa Arab, judi disebut dengan al-maisir, berasal dari akar kata yasira atau yasura yang berarti menjadi mudah atau yasara memudahkan. Hal ini dapat dipahami karena judi menjanjikan keuntungan tanpa melalui cara yang wajar seperti yang diajarkan dalam Islam. Garar. Larangan garar adalah perdagangan yang mempunyai sifat keraguan atau ketidakpastian. Transaksi ini haram karena berpotensi merugikan satu belah pihak dan juga meliputi adanya judi. Ada larangan riba. Larangan riba berarti dalam setiap transaksi perekonomian tidak diizinkan untuk menerapkan biaya-biaya tambahan. Namun, hal ini dapat dihindari jika sang pemberi memberikannya secara ikhlas. Ada larangan barang haram. Larangan ini mengartikan bahwa ekonomi Islam melarang adanya transaksi ataupun mendapatkan barang dengan cara yang dilarang oleh Islam. Dan juga yang terakhir, larangan zalim. Larangan zalim adalah larangan kegiatan ekonomi yang melakukan hal-hal yang dengan sengaja dilakukan untuk merugikan orang lain. Nah, lalu sekarang ada tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi syariah tidak terlepas dari tujuan utama manusia yang mencapai kebahagiaan. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material seperti rumah dan kekayaan lainnya dapat mendapat perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut dengan sejahtera. Berikut adalah sumber hukum ekonomi Islam. Ada berbagai metode pengambilan hukum dalam Islam yang kebanyakan sudah disepakati oleh seluruh ulama. Nah, berikut adalah pengambilan hukum yang telah disepakati oleh ulama-ulama tersebut, seperti Al-Quran, hadis, sunnah, ijma, ijtihad, serta qiyas. Kita bahas satu-satu lagi. Dari yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran sumber hukum Islam yang abadi dan asli adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran merupakan amanat sungguhnya yang disampaikan Allah melalui perantara Nabi Muhammad SAW untuk bimbingan umat manusia. Yang kedua ada hadis yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga ada sunnah, menjadi hukum yang tidak tercantum di dalam Al-Quran. Keempat, ijma adalah suatu prinsip hukum baru yang timbul sebagai hasil dari pertimbangan atas setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi. 5. Ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit atau banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Qiyas adalah menyamakan suatu yang tidak ada nas hukumnya dengan suatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan ilat hukum. Sekarang kita pindah ke ekonomi konvensional. Apa itu sistem ekonomi konvensional? Sistem ekonomi konvensional merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan penuh kepada setiap orang untuk melakukan perekonomian. Lalu juga menyatakan bahwa pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan. Tapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, serta melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan dengan berbagai cara.
Hal ini menyebabkan terbentuknya kelompok yang terdiri dari orang kaya dan kelompok orang miskin, dan di mana orang kaya itu semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sekarang adalah prinsip ekonomi konvensional. Dalam prinsip ekonomi konvensional, para ekonom menganggap bahwa ekonomi sebagai sebuah sistem yang dapat dirancang untuk memaksimalkan produktivitas dan efisiensi. Mereka menganggap bahwa pemerintah harus mengelola perekonomian secara aktif dengan menggunakan berbagai instrumen dan strategi. Ini termasuk peraturan, subsidi, dan pajak. Dan salah satu prinsip utama dalam ekonomi konvensional adalah keunggulan komparatif. Prinsip ini menekankan bahwa orang harus menemukan keunggulan di mana ia harus memproduksi barang dan jasa dengan harga yang lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa di tempat lain. Dengan begitu, hal ini dapat memancing konsumen untuk datang. Untuk tujuan ekonomi konvensional, ekonomi konvensional bertujuan untuk mementingkan dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya, baik itu uang maupun hal dunia lainnya. Tujuan lainnya adalah mencapai kesejahteraan individu itu sendiri. Nah, untuk sumber hukum ekonomi konvensional, sumber hukum dari ekonomi konvensional didasari dengan hukum ekonomi pasar yang bersifat buatan manusia. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa kedua sistem ekonomi meskipun dalam bidang yang sama memiliki banyak perbedaan, seperti ekonomi syariah atau Islam yang mengedepankan larangan dan perintah Islam agar pengikutnya tidak melakukan perdagangan yang tidak sesuai dengan agama. Lalu juga memenuhi kebutuhan dari aspek finansial dan spiritual karena mengikuti sumber hukumnya, yaitu Al-Quran, hadis, sunnah, ijma, ijtihad, dan qiyas. Lalu ekonomi konvensional mengedepankan keuntungan yang dapat diperoleh individu dengan kebebasan perdagangan dan memperoleh kesejahteraan individu sebagai tujuannya. Sumber hukumnya pun berdasarkan hukum ekonomi pasar yang bersifat buatan manusia. Masing-masing dari sistem ekonomi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Itu saja dari saya, Putriana Saskirana. Terima kasih telah menonton. Dadah!